selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau bahkan selamat malam bagi kalian yang baru sempat membuka video pembelajaran ini. Baik, sekarang kita akan menuju ke sub bagian berikutnya, yaitu tentang fungsi budaya. Jadi budaya yang berkembang dalam masyarakat itu tentu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, jika tidak ada fungsi, tidak memiliki fungsi, mustahil sebuah budaya itu akan bertahan dan terus berkembang di dalam masyarakat. Berikut ini saya sampaikan penjelasan mengenai fungsi-fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat. Jadi yang pertama, budaya berfungsi untuk mempersatukan masyarakat. Yang kedua, budaya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mendorong perubahan dalam masyarakat. Fungsi yang pertama, mempersatukan masyarakat. Artinya budaya itu terlahir dalam suatu masyarakat dan mewakili realitas serta pemikiran yang berkembang di dalam masyarakat. Hasil pemikiran dan pengalaman hidup salah satu anggota masyarakat tidak akan menjadi budaya jika tidak disepakati oleh anggota masyarakat lainnya. Budaya adalah suatu hal yang disepakati. Oleh sebab itu, budaya berfungsi sebagai pemersatu masyarakat karena hal-hal yang terkandung di dalamnya merupakan pengalaman hidup yang dialami oleh seluruh anggota masyarakat. Contohnya, pada masyarakat yang hidup di wilayah agraris seperti kita ini, Indonesia itu kan negara agraris, terdapat budaya misalnya mengungkapkan rasa syukur masyarakat terhadap Tuhan atas segala limpahan rahmat, atas segala rezeki, atas segala karunia-Nya. Kemudian mereka mengungkapkan rasa syukur itu melalui wujud dalam bentuk upacara adat. Upacara adat itu dilakukan bersama-sama seluruh anggota masyarakat secara sukarela. Misalnya juga kalau kalian tahu di Bali, di sana kita mengenal agama Hindu yang setiap Nyepi mereka ada perayaan ogoh-ogoh. Nah, ogoh-ogoh itu dibuat oleh masyarakat Bali dalam rangka sebagai simbol untuk mensucikan warga masyarakat setempat dari hal-hal yang negatif. Mereka bersama-sama membuat ogoh-ogoh patung raksasa besar, kemudian diarak keliling kampung, setelah itu dibakar sebagai simbol pelenyapan hal-hal buruk yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini contoh budaya itu mempersatukan masyarakat. Kemudian yang kedua, budaya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi budaya sebagai alat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dilihat dari berbagai hal. Contohnya, manusia akan sulit berkomunikasi tanpa bahasa. Padahal komunikasi itu adalah kebutuhan dasar yang harus digunakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat tidak berkomunikasi, mereka tidak saling beradaptasi, ya bagaimana mungkin
mereka bisa mengembangkan diri. Jadi kebutuhan dasar masyarakat itu contohnya tadi itu bahasa. Mereka berbahasa, berkomunikasi, sehingga seseorang akan menyampaikan sesuatu kepada orang lain, seseorang mau menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, ini bisa dimengerti dengan bahasa. Contoh lainnya, kebutuhan manusia akan seni. Dalam menjalani kehidupannya, manusia dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun manusia itu kan bukanlah mesin, ya kan? Ia bekerja. Kalau mesin itu bekerja tanpa henti. Kalau manusia ya harus berhenti, harus beristirahat. Manusia membutuhkan waktu untuk beristirahat, untuk menyegarkan pikiran. Salah satunya yaitu dengan cara menyegarkan pikiran. Dengan apa? Ya dengan membuat atau menikmati berbagai bentuk seni. Yang ketiga adalah mendorong perubahan dalam masyarakat. Budaya adalah hal yang kompleks dan membawa pengaruh besar bagi masyarakat. Budaya itu diciptakan masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Budaya juga bersifat dinamis dan sangat tergantung pada perkembangan zaman. Budaya mengalami perubahan dan perubahan budaya itu mendorong adanya perubahan dalam masyarakat. Tanpa budaya mungkin masyarakat tidak akan berubah. Karena untuk memenuhi kepentingan itu tadi, memenuhi kebutuhan itu tadi, maka perkembangannya terus menerus mendorong perubahan dalam masyarakat. Contohnya saja, sistem mata uang yang menggeser sistem barter. Kita tahu zaman sekarang ini perkembangan teknologi membuat transportasi yang berbasis online itu semakin menjamur dan semakin tergeser transportasi umum. Transportasi umum yang konvensional itu sekarang sudah ditinggalkan. Mereka memilih yang online. Ini adalah perubahan dalam masyarakat. Juga dalam bidang kesenian, masyarakat didorong untuk terus mengembangkan kreativitasnya dalam menciptakan berbagai bentuk dan variasi seni baru. Seiring waktu, perkembangan itu mempengaruhi mental dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pokok bahasan yang kelima adalah penetrasi budaya. Apa yang dimaksud dengan penetrasi budaya itu? Penetrasi budaya adalah masuknya pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Penetrasi budaya dapat terjadi dengan dua cara, yaitu yang pertama penetrasi damai, yang kedua penetrasi kekerasan. Penetrasi damai itu masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh budaya K-pop. Siapa yang tidak kenal K-pop? Kalian semua pasti suka. Kalian sangat terpengaruh budaya K-pop. Tata rambut, baju, gerakannya, semua itu pengaruh budaya, itu dari K-pop. Kemudian juga pengaruh dari Hollywood, Amerika, film-film Amerika, film-film jagoan-jagoan itu, hero-hero itu, Iron Man, Captain Amerika. Kalian sekarang sudah terpengaruh itu. Termasuk juga Bollywood, pengaruh film India. Dan juga
hal-hal lain yang masuk ke Indonesia dengan begitu halusnya, tanpa kekerasan, damai. Nah, penerimaan kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik. Yang menerima ya enjoy-enjoy saja. Justru malah menambah khasanah kebudayaan masyarakat yang ada di tempat kita. Pengaruh kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan akulturasi, asimilasi, dan sintesis. Akulturasi itu apa? Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Kalau asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Kalau sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. Kemudian yang kedua, penetrasi kekerasan, yaitu masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa atau dengan kekerasan. Contohnya, masuknya kebudayaan barat ke Indonesia pada waktu zaman penjajahan itu disertai dengan kekerasan, sehingga ini menimbulkan goncangan dan merusak keseimbangan dalam masyarakat. Wujud budaya dunia barat antara adalah budaya dari Belanda yang menjajah kita kurang lebih 3,5 abad lamanya. Budaya warisan Belanda itu masih melekat di kita, di Indonesia, antara lain seperti sistem pemerintahan, undang-undang. Itu semua masih warisan dari Belanda. Itulah fungsi-fungsi budaya. Selanjutnya tugas yang ketiga akan saya sampaikan. Tugas yang ketiga adalah buatlah kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Carilah contoh-contoh penerapan fungsi budaya dari berbagai sumber. Bisa dari buku, koran, majalah, dan tentu saja internet. Satu fungsi budaya minimal 5 contoh yang ada di masyarakat. Tuliskan hasil penemuanmu itu, kemudian buatlah sebuah laporan dan kumpulkan pada guru yang mengampu pelajaran ini. Laporan akan dikembalikan ke kelompok, selanjutnya dipresentasikan. Bali. Aceh.